Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah, NIM D10111811056. Di sini saya akan membahas pasar modal syariah. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Pasar modal syariah bersifat universal sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak berbeda pada kegiatan pasar modal pada umumnya atau konvensional. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti yang pertama yaitu maisir atau kegiatan perjudian, yang kedua itu gharar yaitu ketidakjelasan, yang ketiga itu riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain yaitu Undang-Undang Pasar Modal, yang kedua Undang-Undang OJK, yang ketiga Fatwa DSN MUI. Selanjutnya kita akan membahas produk pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Saham merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Yang kedua yaitu ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Yang ketiga, ada reksadana syariah yang merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya. Yang keempat, ada efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah ini merupakan surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu kita lanjut ke penjelasan singkat saham syariah. Untuk dapat disebut saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio hutang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Lalu rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. DES diterbitkan oleh OJK 2 kali dalam setahun, yaitu akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Selanjutnya kita akan membahas sukuk. Sukuk diterbitkan menggunakan berbagai pilihan akad antara lain yang pertama ada ijarah atau sewa menyewa, yang kedua ada mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, yang ketiga ada istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Lalu manfaat yang diperoleh investor sukuk dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Lalu ke reksadana syariah. Reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena tidak memiliki waktu yang cukup dan ilmu investasi belum yang memadai.
Dan yang terakhir ada efek beragun syariah. Efek beragunan aset syariah terdiri aset yang tidak likuid, kumpulan pembiayaan, dan aset likuid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa jasa layanan pasar modal syariah. Yang pertama ada layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau SOTS. Investor dapat menjual atau membeli saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti margin trading dan short selling. Lalu yang kedua ada layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang ketiga ada layanan wali amanat syariah, yaitu sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Untuk teman-teman yang ingin menjadi investor atau ingin membeli produk syariah ini dapat dibeli di perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi dapat dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas atau debit. Namun demikian, investasi di pasar modal syariah juga memiliki risiko, sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.